Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kita berada di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Pagi hari ini saya senang sekali dapat berbicara kepada kita di dalam firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang indah ini Engkau memberikan kami waktu untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu mengajar kami, mendewasakan hidup kami, menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, ada di dalam pribadi kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di mana pagi yang indah ini sekali lagi kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah masanya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Kita dapat melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana menjadi orang yang dewasa berarti kita harus bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir kita, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita, ya. Bukan sesuatu yang dapat diperolehi secara instan atau mudah, ya, di mana kita dapat melihat, ya, beberapa perkara yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Kita dapat melihat, ya, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua ini, ya, dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memiliki kedewasaan di dalam kehidupan kita, kita harus selalu ingin belajar, ya, dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh, beroleh keselamatan," kata firman Tuhan. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dan mengikuti Tuhan, kita ibarat seperti bayi yang baru lahir, ya, di mana kita memerlukan vitamin, ya, kita memerlukan nutrisi yang terbaik untuk bayi, di mana susu ibu, ya, yang murni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita, kalau kita mau menjadi Kristen yang dewasa, itu kita harus mengisi diri kita dengan hal-hal yang murni,
Ya, antara lainnya ialah kita harus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat yang kedua. Demikian juga kalau kita mau menjadi gereja yang dewasa, kita selalu belajar untuk berdoa. Ya, berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa supaya di dalam kehidupan kita ini kita lebih giat untuk bersama Tuhan di dalam doa. Menjadi gereja yang dewasa juga kita harus belajar ya membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua juga firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran, kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan selalu menegur kita, membentuk kita, membimbing kita menjadi dewasa. Kita dapat melihat di mana menjadi gereja yang dewasa itu kita harus membimbing orang lain ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Ya, kita dapat melihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Dan menjadi gereja yang dewasa itu takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tidak melakukan dosa karena kita takut kepada Tuhan yang membentuk kita, yang mendewasakan kita. Menjadi gereja yang dewasa juga, di mana percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Di dalam kehidupan kita menjadi gereja yang dewasa itu, kita tetap rajin belajar, ya, taat, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita untuk belajar adalah salah satu syarat dalam bertumbuh menjadi dewasa. Karena tidak ada kata cukup untuk belajar, tapi sepanjang hidup kita ini tidak belajar, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita supaya firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari. Ya, kita belajar dan terus belajar dan terus belajar. Jadi belajarlah tanpa henti seumur hidup kita agar kita semakin dilengkapi dan disempurnakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teruslah bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena gereja yang dewasa itu sentiasa belajar, bertumbuh dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan selalu mengajar kami untuk menjadi gereja
yang dewasa, ya Bapa. Dan saat pagi hari ini, anak-anak-Mu yang mendengar dan yang merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati mereka, urapi mereka, agar mereka semakin hari menjadi gereja yang dewasa di hadapan-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang membentuk, yang mengurapi, sehingga kehidupan kami ini tetap memiliki kekuatan, semangat untuk tetap memperjuangkan hidup kami, iman kami di hadapan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu sekali lagi mengajar kami, mendidik kami untuk tetap setia dan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin.